Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ini, yaitu pertemuan K2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu sekalian dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap urusan kita, sehingga nantinya kita bisa memanfaatkan waktu dan juga pengetahuan dan pengalaman yang sudah kita gali dan sudah kita pelajari di sini nantinya. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, saya ingin mengecek kehadiran kita semua yang ada di sini, karena sesuai dengan peraturan yang sudah kita sepakati bersama, bahwasanya kita setiap pertemuan kita harus mengadakan absensi, itu absen kehadiran. Silakan ibu-ibu yang ada pena silakan bawa sini, Bu. Oke. Nur Hayati hadir, Bu? Hadir. Maisaro, Sahara, Siti. Ya, terima kasih ibu-ibu ya, semuanya hadir, dan kecuali ada Ibu Ummu Kalsum ini. Dengan alasan apa dia ada hadir, Ibu? Oke, ada keluarga yang sakit ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan keluarganya yang sakit tersebut mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya dan disembuhkan seperti mana sedia kala. Amin. Kita doakan bersama-sama ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas ada beberapa poin nantinya yang akan kita bahas bersama. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan lansia atau lanjut usia? Silakan ibu-ibu. Siapa yang bisa mengartikan ataupun menggambarkan apa itu lansia? Silakan ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, terima kasih. Mari kita tepuk tangan atas pendapatnya tentang lansia tersebut. Baik, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, siapa saja yang tinggal di rumah kita sekarang? Ya, ibu-ibu yang bisa jawab? Oke, ada adik, ada nenek, ya, apa lagi? Anak, ya itu yang pertama, yang penting. Kemudian apa? Suami. Ada siapa lagi? Ya. Oh, nek entar nek no. Itu bahasanya ya. Oh, nek entar nek no. Oke, ibu, bapak, ya semuanya ya. Yang jelas ibu-ibu, yang disebut dengan lansia adalah nenek. Itu yang disebut tadi, ada nenek itu. Ya ibu. Karena kenapa dia disebut nenek? Karena sudah tua ibu-ibu ya. Ya betul. Baik ibu-ibu, ibu yang namanya lansia ini di mana saja mereka tinggal ini, Bu? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, itu ya. Silakan, ada yang lain? Ya, berarti lansia ini ya ibu-ibu, dapat kita pahami bahwasanya lansia ini ada di mana-mana.
mereka bisa tinggal di tempat-tempat penginapan, ya seperti bukan penginapan, penitipan, ya, dan sebagainya. Terutama yang lebih penting itu harus berada di rumahnya masing-masing, yaitu di rumah keluarga. Oke ibu-ibu. Saya ingin menjelaskan tentang definisi lanjut usia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang perlindungan terhadap lanjut usia dan memperjelaskan keadaan lansia guna kepada ibu-ibu. Kita lihat ada gambar yang sudah saya tempelkan di dinding tadi, silakan dilihat ibu-ibu. Ya, itu adalah cap, ya, pelit cap namanya ibu ya. Ya, pelit cap. Ya. Nah, di situ apa bu? Ya, bisa dilihat bu. Oke. Nah, di sana nampak bu ya. Ya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ya, bisa dibaca di sana bu. Batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan. Nah, ini ada 4 macam golongannya lansia bu ya. Yang pertama ada usia pertengahan. Yang dimaksud dengan lansia itu adalah usia yang pertama itu usia pertengahan 45 tahun sampai 59 tahun. Itu namanya lansia pertengahan. Kemudian lagi ada lansia, ada lagi lanjut usia. Nah, lanjut usia itu ya, yang pertama tadi usia pertengahan bu ya. Usia pertengahan yaitu 45 tahun sampai dengan 59 tahun. Kemudian yang kedua ada lanjut usia, yaitu 60 tahun sampai 74 tahun. Nah, kemudian ada lagi lanjut usia tua, itu adalah usia 75 tahun sampai dengan 90 tahun. Dan yang terakhir adalah lansia sangat tua. Nah, lansia sangat tua ini di atas 90 tahun ibu-ibu sekalian. Nah, ini menurut WHO ya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia mengelompokkan ada 4 kelompok yang dimaksud dengan lansia. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian, bisa dibaca-baca lagi ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita merujuk kepada undang-undang yang ada di Indonesia. Yang seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 itu tentang ketentuan umum pasal 1 yang mana ayatnya berbunyi yang pertama, lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Itu yang perlu kita ketahui bu ya. Kemudian ayat kedua, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Itu lansia dan potensial. Kemudian ada lagi namanya lansia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, itu. Nah, ini perlu kita pahami ibu-ibu ya. Silakan baca capnya, cap 2. Bisa kita pahami bersama bu ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya ingin memberikan juga kenapa lansia itu penting untuk diperhatikan ibu-ibu. Ada yang bisa jawab ibu-ibu? Ya, silakan. Silakan ibu-ibu, siapa yang bisa menjelaskan kenapa lansia itu penting diperhatikan ibu-ibu? Ya, mari kita lihat klik cap kembali gambar yang sudah saya tempelkan tadi. Nah, mengapa kita harus peduli kepada lansia? Yang pertama ada undang-undangnya ibu-ibu. Yang kedua, jumlah lansia yang terlantar sangat meningkat ibu-ibu. Nah, Kemensos, Kementerian Sosial tahun 2015 ya, itu mendata sebanyak 16 juta lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia terlantar dan ada 4,6 juta lansia
yang potensial terlantar. Nah, ini mengapa kita harus peduli kepada mereka. Kemudian data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Itu sering, mungkin bahkan di kalangan kita pernah dan juga pernah kita lihat atau pernah kita mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang anak-anaknya seperti kita sekarang. Nah, kemudian sebagian lansia itu kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Kemudian lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Ini perlu kita ingat ibu-ibu ya. Nah, yang terakhir, panti lansia itu atau panti jompo itu terbatas, ya, terbatas. Tidak, ya, arti terbatas ibu-ibu, bahwasanya panti jompo itu tidak memenuhi segala kebutuhan mereka seperti hak mereka masing-masing. Karena lansia itu mereka mempunyai haknya sama seperti kita. Ya, hak dikasihi, hak dihormati, hak disayangi, hak dilayani dan sebagainya. Baik ibu-ibu, dalam kesempatan ini kita akan membahas ada 3 kondisi umum yang terdapat dalam diri lanjut usia atau lansia itu. Yang pertama ada kondisi fisik. Nah, tahu fisik ibu-ibu? Ya, tubuhnya, kondisi yang ada pada tubuhnya, pada jasadnya yang kita lihat pada mereka. Kemudian ada lagi kondisi psikososial. Nah, apa itu psikososial? Yaitu hubungan mereka dengan orang lain. Bagaimana mereka mendapat respon ataupun merespon orang lain, itu namanya psikososial, Bu ya. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu kondisi spiritual. Apa itu spiritual, Ibu? Yaitu kerohaniannya, bagaimana rohani ataupun misalnya kalau mereka itu mempunyai keyakinan, yaitu agama mereka ya, jadi mereka harus kita lihat seperti mana kondisi spiritualnya ataupun kondisi agamanya ya, atau kerohaniannya. Bisa dipahami ibu-ibu ya. Nah, ada 3 itulah yang akan 3 poin pokok itu yang akan kita bahas atau kita pahami dalam kesempatan ini. Oke ibu-ibu, kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, silakan seperti biasa kita akan berhitung 1 sampai 3 dan akan yang mendapat menyebut angka yang sama akan berkumpul dengan angka yang sama. Dan juga misalnya yang dapat angka 1 akan berkumpul dengan angka 1 dan seterusnya. Bagi Bu, silakan dibagi, berhitung dari sekarang Bu. Kelompoknya sudah dibagi Bu Ibu ya. Silakan kita duduk per kelompok dan saya akan memberi kepada ibu-ibu sekalian bahan diskusi untuk didiskusikan. Yang pertama, kelompok 1 silakan mendiskusikan tentang kondisi fisik. Apa saja yang kita tahu tentang kondisi fisik orang-orang lansia. Silakan didiskusikan Bu ya. Kemudian kelompok 2 silakan mendiskusikan kondisi psikososial. Ya, psikososial tadi yaitu hubungannya dengan orang lain Bu ya. Kemudian kelompok 3 silakan mendiskusikan tentang kondisi spiritual, yaitu kondisi rohani mereka atau keagamaan mereka. Baik, silakan ibu-ibu didiskusikan selama 15 menit ya. Nah, silakan ini Ibu Ketua tolong dibagi ini kartu gambar yang ada di buku. Silakan Bu. Perwakilan kelompok tadi untuk memaparkan hasil diskusinya tentang sesuai dengan topiknya masing-masing. Silakan mulai dari kelompok 1. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1. Kelompok 2 ya, kita ucapkan terima kasih juga kepada kelompok 2 dan kelompok 3 juga ya, terima kasih kepada kelompok 3. Baik ibu-ibu. Nah, sekarang saya ingin meminta kepada kelompok lain silakan mengomentari hasil daripada diskusinya tadi, hasil daripada yang dipaparkan oleh kelompok lain ya. Silakan ibu-ibu. Nah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Kita sudah memecahkan beberapa permasalahan ataupun kondisi yang terjadi pada lansia bersama. Baik, sekarang kita akan lanjut diskusi kelompok masih tetap yang tadi ya Bu Ibu. Kelompok 1 saya
memberikan sebuah pertanyaan dan silahkan kita memecahkan bersama per kelompok. Untuk kelompok 1, pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia? Silahkan dibahas untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia? Ini untuk kelompok 2, silahkan dibahas bersama ibu-ibu ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Nah, ini silakan untuk kelompok 3, silakan dibahas ibu-ibu, silakan. Nah, terima kasih ibu-ibu sekalian, kita ucapkan. Sekarang saya ingin memberi sedikit ulasan dan sebagai kesimpulan untuk kita ya. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap lansia. Oke. Ibu-ibu sekalian, jadi ibu-ibu dapat kita simpulkan bersama bagaimana prinsip kita melayani lansia. Yang pertama, kita tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, tidak mengucilkan, menghindari mereka, yaitu sikap sensitif, misalnya mudah marah, tersinggung ya, karena mereka memang seperti itu. Kemudian tidak membesar-besarkan masalah ya, biasanya orang lansia itu kan biasanya suka ngomel ibu-ibu ya. Nah, kemudian menghindari sikap belas kasih yang berlebihan ya, karena orang tua itu sangat sensitif sehingga mereka itu perlu dilayani sangat sangat berlebihan, biasanya seperti itu. Dan tergantung dengan lansianya juga ibu-ibu ya, berbeda-beda. Nah, kemudian kemandirian atau memberi kesempatan kepada lansia menunjukkan kemampuannya. Nah, kalau misalnya ada lansia ya ingin makan sendiri, tidak mau disuapin, silahkan, jangan dilawan ataupun tidak dibolehkan ibu-ibu ya. Nah, kemudian keluarga sebagai sumber pemecah masalah ya. Kemudian ada seperti yang kita diskusikan untuk kelompok 2 tadi, cara menghadapi ya lansia yang sulit perilakunya. Misalnya ada lansia itu sangat sulit, rewel dan sebagainya macam, cerewet dan sebagainya macam, aneh-aneh perilakunya. Nah, ini caranya ibu-ibu. Yang pertama, kita sebagai orang yang masih muda tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Seperti apapun dia ya, kita tetap menghormati. Kemudian bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku mereka ya. Kemudian seterusnya memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Meskipun mereka cerewet dan mereka sering curhat, bahkan mungkin sering cerita-cerita dengan kita harus setia mendengarnya ya. Kemudian melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua, karena orang tua tentu ibarat pepatah ini mengatakan bahwasanya mereka sudah dulu mencicipi garam daripada kita, artinya mereka sudah berpengalaman dari kita. Nah, jangan sungkan-sungkan dan jangan merasa tidak perlu kita meminta untuk dinasehati oleh mereka ibu-ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir, beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia mau makan, apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Nah, ini adalah bagaimana bentuk kita peduli kepada lansia dan juga bagaimana bentuk kita menghargai lansia tersebut. Karena lansia itu adalah orang tua yang wajib kita hormati, bukan orang tua yang ingin kita mau hartanya saja, tetapi kita tidak ingin mengurus mereka. Oke ibu-ibu, jadi lansia itu ya berbagai macam orang yang namanya manusia. Manusia ini pasti banyak macam dan perilakunya. Begitu juga dengan lansia, orang-orang tua. Tidak sama, ada yang mereka itu tidak begitu rewel, tidak begitu cerewet. Ada orang tua yang penyabar. Ada orang tua semakin tua mereka semakin bertambah ketakwaannya.
ataupun bertambah keimanan dan spiritualnya tadi. Ada orang tua, semakin tua mereka semakin takut mati, bahkan mereka semakin menjadi-jadi, bahkan saking takutnya keluar rumah mereka tidak mau. Kenapa? Takut bahaya. Ini adalah bentuk dari sikap orang-orang tua tersebut atau lansia. Jadi harus kita pahami, berbeda berbeda lansianya, berbeda orangnya, berbeda juga cara menanganinya. Baik Ibu ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya, memberikan waktu kepada ibu-ibu sekalian untuk berdiskusi ya. Tapi tidak boleh yang satu tempat ibu-ibu. Misalnya ini satu komplek ataupun satu desa, silakan yang berjauhan, misalnya dari desa tetangga, silakan untuk duduk bersama untuk bercerita, berdiskusi tentang pengalaman mereka, atau mungkin ada orang yang mempunyai lansia di rumahnya atau yang tahu ya tentang lansia tersebut. Silakan berdiskusi ibu-ibu. Oke ibu-ibu, sudah didiskusikan? Baik. Nah, silakan ibu-ibu, kita akan menonton tentang film kasus kekerasan terhadap lansia. Baik ibu-ibu, dari film tersebut kita dapat menggambarkan bahwasanya lansia itu sangat rentan ya, sangat rawan ya untuk mendapatkan yang namanya kekerasan. Kekerasan itu bisa timbul atau bisa muncul dari orang lain atau orang yang tidak dikenalnya, bahkan dari keluarganya sendiri, termasuk anaknya, menantu, siapa lagi Bu? Cucu, dan orang-orang terdekatnya. Itu sangat rentan terjadi yang namanya kekerasan. Nah, itu seperti yang digambarkan dari film tadi ibu-ibu ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, kita sebagai keluarga ataupun orang-orang terdekat dari lansia, orang-orang tua, silahkan. Yang pertama kita harus menjaga kesehatan mereka, menjaga gizi mereka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita ya membawa mereka atau memeriksa kesehatan mereka kepada tempat-tempat fasilitas kesehatan yang terdekat, baik puskesmas maupun ke bidan-bidan. Itu rutin. Nah, kenapa demikian? Karena kita kan semuanya dapat bantuan, yang memiliki komponen lansia itu kan dapat bantuan. Bahkan bantuannya untuk lansia itu besar ibu-ibu. Nah, itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kondisi fisiknya. Mereka perlunya apa? Nah, misalnya kalau mereka itu kondisi pendengarannya kurang, nah kita harus sesuaikan apa yang perlu dia lakukan. Kalau misalnya kondisi fisiknya yang lain seperti susah berjalan, maka kita harus membawanya sangat dengan hati-hati. Kita latih untuk tetap berjalan. Kalau misalnya dia tidak berjalan, bahkan dia tetap di rumah, sehingga nanti akan membawa efek lebih rentan untuk lumpuh. Nah, dengan kita rutin melatih ataupun membawanya, sehingga insya Allah kesehatannya tetap terjaga. Kemudian jangan lupa gizi daripada orang lansia itu harus kita jaga. Meskipun mereka itu ibarat kata itu tidak lama lagi hidup di dunia ini, tapi kita sebagai orang yang bertanggung jawab kepada mereka, kita harus memperhatikan itu. Oke ibu-ibu, bukan hanya kita yang peduli dengan lansia ataupun keluarga terdekat saja yang peduli dengan mereka, tetapi pemerintah, baik itu dari pusat maupun sampai ke desa-desa, ke tingkat bawahnya, setiap pemerintah ataupun tingkatannya itu ada kepedulian mereka terhadap lansia. Seperti ada dari pemerintah, ada program PKH, itu dibantu juga ada komponen lansia, baik itu pemerintah provinsi, itu ada juga bantuannya kepada lansia, maupun pemerintah daerah.
itu mereka semuanya sudah menyiapkan program-program untuk mensejahterakan ataupun menjaga kesehatan dari orang-orang lanjut usia. Baik ibu-ibu, sekarang kita semuanya saya mengajak untuk yuk kita peduli terhadap mereka. Kenapa kita harus peduli terhadap mereka? Karena yang namanya lansia tersebut tentu adalah kita di masa depan atau kita di masa akan datang. Kalau kita tidak peduli dengan lansia untuk saat ini, tentu mungkin bisa jadi terjadi kepada kita. Bagaimana seandainya kita sudah tua tetapi orang yang terdekat kita tidak peduli dengan kita? Pastilah kita merasa bagaimana perasaan terluka dan sebagainya. Nah, ini ibu-ibu ya. Baik, untuk hari ini saya rasa demikian ulasan kita dan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada baiknya untuk kita semua. Tapi sebelumnya silakan ibu sekalian, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, saya ingin minta kepada kita semuanya, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mari kita praktikkan di rumah kita masing-masing. Andainya kita mempunyai orang tua yang ada di rumah kita, tinggal bersama kita, yuk kita peduli terhadap mereka. Kita jaga kesehatan mereka, kita jaga mereka, dan kita jaga perasaan mereka. Kita sayangi mereka, kita cintai mereka. Karena lansia itu adalah kita di masa depan. Baik ibu, demikian kiranya yang dapat kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya, dan mohon maaf atas kekurangannya jika salah kata, dan terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu sekalian. Akhir kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.